Hai anak-anak, apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika dengan Ibu Emma Silalahi. Topik kita hari ini adalah tentang operasi hitung pecahan. Tujuan pembelajaran: setelah anak-anak mendengarkan video dari yang saya terangkan, anak-anak dapat menjelaskan, dapat menyelesaikan soal-soal operasi hitung bilangan pecahan, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak dapat mengaplikasikan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak video berikut ini. Berikut saya akan menerangkan bagaimana menjumlah pecahan. Contoh yang sederhana. Saya ambil misalnya 3/8 tambah 2/8. Ya, saya ingatkan kembali, per tambah per sama dengan anak-anak menuliskannya harus sejajar. Oke? Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya sama. Perhatikan, penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, anak-anak hanya tinggal mengoperasikan angka pembilangnya saja. Ya, 3 dengan 2 jumlahkan menjadi 5. Sedangkan penyebutnya tetap 8. Jangan dijumlahkan ya nak ya, tetap 8. Ini contoh yang sederhana. Saya ambil misalnya satu lagi dalam bentuk pengurangan. 11/10 kurang 3/10. Ya, kita lihat penyebutnya. Di sini sama-sama 10. Kalau sama penyebutnya, anak-anak tinggal mengoperasikan angka pembilangnya saja. Pembilang di sini 11 kurang 3. Berapa ya anak-anak? Iya, 8/10. Silakan kalau masih bisa disederhanakan. Contoh seperti 5/8 ini saya rasa tidak bisa disederhanakan. Tetapi 8/10 bisa disederhanakan. Ya nak, kita bagi berapa ini? Coret ya nak ya, jangan tanda bagi. Seperti yang minggu lalu. Bagi 4, buat kecil seperti begini. Nah, sama dengan 8 dibagi 4, 2/5. Ya, inilah cara menjumlah atau mengurang pecahan. Sebagai contoh sederhana. Berikut saya akan menerangkan contoh penjumlahan pecahan penyebutnya tidak sama. Nih, tidak sama. Yang satu angka 3 dan yang satu lagi angka 6. Nah, supaya bisa dioperasikan, kita samakan penyebutnya dengan syarat menggunakan KPK. Ya, ini saya ambil KPK yang sederhana. Nah, kelipatan 3 dan kelipatan 6. Kelipatan 3 dimulai dari 3, 6, 9 dan seterusnya. Yuk kita ambil juga kelipatan 6. 6 lalu 12. Nah, karena sudah ada yang sama nak, ya, di sini sama 6 sama, nggak usah lagi teruskan untuk yang kelipatan 6. Maka KPK 3 dan 6 sama dengan 6. Nih, ya, ini mengulang. Nah, KPK-nya 3 dan 6 sama dengan 6. Sehingga penyebutnya nanti dirubah menjadi 6. Ya, dirubah menjadi 6. Ini dia. Perhatikan,
tanda per harus sejajar dengan tanda-tandanya. Nah, penyebutnya supaya 6, ini juga 6 dengan menggunakan kelipatan ya nak ya, KPK. Nah, 6, lihat penyebutnya, 3 kali berapa supaya 6? Ya, kali 2. Atau begini, 6 bagi 3. Ya, 2 kalikan dengan 1. Berapa ya nak? 2. Sekali lagi, 6 bagi 3. 2. 2 kali 1. 2. Letakkan di sini. Kemudian yang suku kedua, 6 bagi 6. Ya, 1. 1 kalikan dengan 2. 2. Nah, sudah sama penyebutnya. Seperti contoh yang sebelumnya, apabila penyebutnya sudah sama, tinggal yang dioperasikan hanya pembilang. Ayo anak-anak, kita operasikan pembilangnya saja. 2 tambah 2. Berapa ya nak? 4. Penyebutnya tetap. Ya, penyebutnya tetap. Sehingga 2 per 6 tambah 2 per 6 sama dengan 4 per 6. Belum selesai nak. Perhatikan, apakah masih bisa disederhanakan pembilang dengan penyebut? Iya, ternyata bisa. Bagi berapa ya nak ya? 4 dengan 6 sama-sama ya nak ya? Iya, bagi 2. Penyebut juga harus bagi 2 ya. Sama dengan 4 bagi 2, 2 per 6 bagi 2, 3. Nah, masih bisa disederhanakan lagi nak? Tidak. Inilah hasil pecahannya yang paling sederhana ya, menggunakan KPK. Masih contoh yang sama, tapi saya akan menerangkan dengan cara kedua. Cara kedua yaitu dengan menggunakan perkalian silang. Silangkan pembilang dengan penyebut ini ya. 1 kali 6 ya, 6. Kemudian ya, tambah, silangkan yang kedua, 3 kali 2, 6. Lalu kalikan penyebutnya, 3 dengan 6 kalikan menjadi 18 ya. 18 lah penyebutnya. Ini cara perkalian silang. Lalu karena sudah sama penyebutnya, operasikan pembilangnya, yaitu 6 tambah 6 sama dengan 12, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, 12 per 18 anak-anak harus sederhanakan ya nak ya. Yuk sama-sama bagi berapa nih nak? Bisakah bagi 2? Bisa. Bisa bagi 3? Bisa. Bisakah dibagi 6? Bisa. Ambil pembagian yang paling tinggi, biar sekali bagi habis ya anak-anak ya. Tuh maksudnya. Nah, bagi 6 saja kita buat, nggak usah bagi 2, bagi 3, sekali bagi habis ya. 12 bagi 6, 2 per 18 bagi 6, 3. Hasilnya 2 per 3. Coba lihat anak-anak dengan cara pertama, samakah hasilnya? Iya, sama. Nah, ini berlaku juga untuk pengurangan ya nak ya. Tinggal mengganti penjumlahan menjadi pengurangan. Jadi anak-anak mengoperasikan pecahan boleh menggunakan cara KPK dan boleh juga cara perkalian silang. Berikut saya akan menerangkan bagaimana operasi hitung pengurangan pecahan. Di sini saya ambil contoh, ada pecahan campurannya. Tadi hanya pecahan biasa, di pengurangan juga itu berlaku ya nak ya. Nah, di sini ada pecahan campurannya, 1/4 dikurang 2 per 6. Nah, 1/4 ini anak-anak boleh robah ini menjadi pecahan biasa.
Ya, menjadi berapa ya nak? 1 dikali 4 tambah 1 menjadi berapa nak? Iya, menjadi 5 per 4 kurang 2 per 6. Nah, jangan langsung dikurangkan nak. Lihat penyebutnya. Penyebutnya 4 dan 6. Ternyata tidak sama. Nah, tidak sama penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK ya. Kelipatan 4 dengan kelipatan 6. Kelipatan 4 itu maksudnya perkalian 4 berurutan atau penjumlahan 4 secara berulang. Ya, yuk kelipatan 4 nak. Ya, 4, 8, 12, 16 dan seterusnya dulu nak ya. Nah, nanti kalau nggak ada yang sama kita lanjutkan. Yuk, sekarang kelipatan 6. Dimulai dari 6, 12. Nah, ternyata sudah ada yang sama. Nggak usah lagi diteruskan ya nak ya. Nah, mana yang sama? 12. Nih, jadi nggak usah diteruskan untuk kelipatan 6-nya karena sudah sama. Sehingga KPK 4 dan 6 adalah 12. 12 inilah menjadi penyebut dari 5 per 4 dan 2 per 6. Seperti tadi juga ya nak ya. Nah, ini menjadi tanda kurang ya. 12 penyebutnya. Bagaimana caranya untuk menentukan pembilang? 12 dibagi 4. 3 kalikan dengan 5. Iya, 15. Bagus. Sekarang lagi yang berikutnya. 12 dibagi 6. 2 kalikan dengan 2. 4. Nah, penyebut sudah sama. Sekarang kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. 15 dikurang 4 berapa ya nak? Iya, 11 per 12. Nah, hasilnya 11 per 12. Jangan dulu terus selesai nak. Perhatikan, apakah masih bisa disederhanakan? Oh ya, ternyata tidak bisa. Kalau begitu, hasil akhirnya adalah 11 per 12. Ini cara KPK. Yang berikutnya, saya ambil cara kedua, yaitu perkalian silang. 1/4 kurang 2 per 6. Nah, robah ini kepecahan biasa nak menjadi 5 per 4 kurang 2 per 6. Nah, tadi saya bilangkan dengan cara apa nak? Perkalian silang. Lihat penyebutnya. Ini dulu boleh kita buat. Ya, penyebutnya 4 kali 6 24. Nah, kita letakkan di sini juga boleh. Lalu silangkan antara pembilang dengan penyebut. Kalikan. 5 kali 6 berapa nak? 30. Bagus. Kemudian silangkan lagi antara penyebut dengan pembilang. Perhatikan. 8. Nah, sudah sama penyebutnya. Operasikan pembilangnya. 30 dikurang 8 berapa ya nak? Iya, 22 per 24. Sudah selesai nak? Belum. Lihat, apakah pecahan itu hasilnya bisa disederhanakan? Iya, bisa. Yuk, sama-sama bagi berapa ini nak? Bagi 2 kah? Bagi 3 atau bagi berapa? Bagi 2 ya. Nah, pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. 22 bagi 2 berapa ya nak? 11. Kemudian 24 bagi 2 berapa nak? 12. Nah, inilah hasil akhirnya. Perhatikan cara pertama. Sama tidak nak? Sama ya. Cara boleh berbeda, namun hasilnya harus sama.
Ya, berikut saya akan memberikan contoh pengurangan penjumlahan pecahan. Contoh misalnya 3 per 9 tambah 2 per 3 kurang 1 per 6. Ya. Nah, 3 bilangan ini penyebutnya tidak sama. Nih, harus kita samakan dulu nak. Tadi saya katakan cara pertama menggunakan KPK ya. Kelipatan 9 terus 18 27 dan seterusnya. Kenapa? Karena ini angkanya yang besar, nggak usah terlalu banyak ya. Kelipatan 3 mulai dari 3 6 lanjut 9 lanjut 12. Nah, di sini sudah ada yang sama, tapi kita teruskan lagi ya nak ya. Kemudian 15 18. Oke, ini ada yang sama. Nah, dari sini bisa kita ambil bahwa kelipatan 6 itu yang mendekati yang sama adalah berapa ya nak ya? Ya, 6. Nah, di sini 6 sama, tetapi di 9 tidak ada. Tidak boleh ya nak ya. Lalu 12 di kelipatan 3 ada sama, tetapi di 9 tidak ada. Tidak boleh. Kemudian 18 di kelipatan 3 18, di kelipatan 9 juga ada 18. Maka nggak usah lagi diteruskan ini ya nak ya. Maka kelipatan KPK dari 9 3 dan 6 adalah 18. Paham ya anak-anak ya? Mencari KPK 18. 18 inilah menjadi penyebut ketiga pecahan ini. Nah, bagaimana caranya? Boleh anak-anak buat seperti ini ya. Ini 18 karena sudah jelas 18. Nah, caranya bagaimana? 18 bagi dengan 9. Ya, 2 kalikan dengan 3 6. Letakkan sebagai pembilang yang pertama. Yang kedua, 18 bagikan dengan 3 6 kalikan dengan 2 12. Oke. Kemudian 18 bagikan dengan 6 3 kalikan dengan 1. 18 bagi 6 3 kali 1 3. Nah, penyebutnya sudah sama 18, tinggal operasikan pembilangnya saja. 6 tambah 12 berapa? Iya, 18 kurang 3 ya nak? Iya, 15. Sudah selesai nak? Sudah, tetapi perhatikan apakah masih bisa disederhanakan? Oh, bisa. Sama-sama bagi berapa ya nak? Iya, bagi 3 15 bagi 3 berapa ya nak? 5. 18 bagi 3 6. Inilah pecahan yang paling sederhana, ketiga pecahan ini. Nah, kalau ketiga pecahan ini tidak usah kita gunakan perkalian silang, cukup hanya menggunakan KPK saja. Paham ya anaknya? Oke. Dalam operasi hitung pecahan, penjumlahan dan pengurangan bukan hanya di pecahan biasa saja atau pecahan campuran, boleh juga ke pecahan desimal. Nah, caranya tadi ada 2 ya. Cara KPK, samakan dulu penyebut dengan cara perkalian silang.
Tapi jangan lupa ya anak-anak ya, setelah mendapatkan hasilnya, anak-anak harus menyederhanakan. Apakah itu kepecahan biasa atau juga kepecahan campuran. Sekian dan terima kasih.